Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rizmi Jenti Usmar dengan NPM 0227 24 11 237 dari kelas 3F Program Studi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Syariah yang dibimbing oleh Bapak Dr. Subito. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting dan sangat relevan dalam perkembangan ekonomi Islam, yaitu transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan. Topik ini sangat menarik karena menjelaskan bagaimana perubahan besar terjadi dalam sektor keuangan Indonesia setelah hadirnya lembaga baru yang bernama OJK. Mari kita mulai pembahasannya secara lengkap, beruntut, dan mudah dipahami. Sebelum OJK berdiri, sistem pengawasan keuangan di Indonesia bersifat tersebar. Bank Indonesia tidak hanya menjalankan fungsinya sebagai sentral, tetapi juga mengawasi perbankan. Namun, seiring berkembangnya kompleksitas kegiatan keuangan, sistem yang lama ini dinilai kurang efektif. Oleh sebab itu, pemerintah membentuk lembaga independen yang bertujuan mengawasi seluruh sektor jasa keuangan. Lembaga ini adalah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dengan adanya OJK, peran Bank Indonesia mengalami transformasi besar. Tugas-tugas yang sebelumnya digabung menjadi satu kini dipisah agar lebih fokus dan profesional. Perubahan ini penting untuk memastikan bahwa ekonomi Indonesia dapat tumbuh secara sehat, stabil, dan bebas dari konflik kepentingan. Sejarah singkat Bank Indonesia. Nah, Bank Indonesia atau BI berdiri pada tahun 1953 sebagai Bank Sentral Indonesia. Sejak awal berdirinya BI memiliki beberapa tugas utama, yaitu yang pertama, mengendalikan inflasi, yang kedua, menjaga nilai tukar rupiah, yang ketiga, mengatur peredaran uang, dan yang keempat, mengawasi perbankan, mengelola sistem pembayaran. Dengan kata lain, sebelum OJK terbentuk, Bank Indonesia harus menjalankan dua peran besar sekaligus. Yang pertama, pengawasan perbankan dan membuat kebijakan moneter. Namun, dengan semakinnya kompleksnya kegiatan keuangan, peran tersebut dianggap terlalu berat untuk dijalankan satu lembaga saja. Kehadiran OJK dan alasan bentuknya. OJK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Tujuan utamanya adalah mengawasi seluruh kegiatan keuangan, baik perbankan maupun non-bank. Ada beberapa alasan penting OJK dibentuk. Yang pertama, pengawasan terintegrasi. Sebelumnya, pengawasan terbesar tersebar. BI menguasai bank, Bapepam menguasai pasar modal, Kemenkeu menguasai asuransi. Akibatnya sektor keuangan menjadi tidak sinkron. Yang kedua, mencegah konflik kepentingan. BI tidak bisa mengawasi bank dan sekaligus membuat kebijakan moneter karena bisa memunculkan bias. Yang ketiga, melindungi konsumen. OJK hadir untuk melindungi masyarakat dari penipuan investasi, asuransi bermasalah, fintech ilegal, dan berbagai risiko keuangan lainnya.
Yang keempat, menjaga stabilitas keuangan. Dengan pengawasan penuh dari OJK, gejolak di satu sektor dapat dicegah agar tidak menular ke sektor lain. Kehadiran OJK membuat struktur sektor keuangan lebih modern dan lebih siap menghadapi tantangan zaman. Peran baru Bank Indonesia setelah OJK beroperasi. Setelah OJK mengambil alih pengawasan perbankan, Bank Indonesia mengalami transformasi besar dalam perannya. Sekarang, fokus BI adalah pada 3 pilar utama, yaitu yang pertama, menjaga stabilitas moneter. BI mengatur inflasi, suku bunga BI 7-day repo rate, jumlah uang beredar, serta menjaga nilai tukar rupiah agar tetap stabil. Dengan fokus ini, BI dapat menjalankan kebijakan moneter yang lebih kuat dan efektif. Yang kedua, kelancaran sistem pembayaran. Ini mencangkup sistem pembayaran tunai, sistem pembayaran non-tunai seperti KRIS, BI Fast, transfer elektronik, ATM, e-money, dan lain-lain. Peran ini semakin penting karena digitalisasi keuangan berkembang sangat cepat. Dan yang ketiga, stabilitas sistem keuangan makro. Walaupun OJK mengawasi bank satu persatu atau mikroprudensial, BI mengawasi resiko secara seluruh atau makro. Tugas BI di sini meliputi yang pertama mengatur giro wajib minimum, yang kedua mengatur resiko kredit, yang ketiga mendeteksi resiko sistemik, yang keempat, menjaga likuiditas perbankan. Kedua lembaga ini saling melengkapi agar sistem keuangan tetap aman dan stabil. Koordinasi antara Bank Indonesia dan OJK. Koordinasi antara BI dan OJK sangatlah penting. Keduanya harus bekerja sama di berbagai bidang. Salah satu wadah resmi koordinasi ini adalah Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK yang beranggota Bank Indonesia, OJK, Kementerian Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Di dalam KSSK, mereka bekerja sama untuk mencegah krisis, melakukan pemulihan, dan menetapkan kebijakan penting saat terjadi guncangan ekonomi. Kerjasama seperti tukar informasi, sinkronisasi kebijakan, serta mitigasi risiko berjalan terus-menerus untuk memastikan stabilitas ekonomi nasional. Dampak terhadap sektor perbankan. Perubahan ini membawa sejumlah dampak positif bagi perbankan. Yang pertama, pengawasan lebih profesional dan ketat. Bank-bank harus memenuhi standar kelayakan, kehati-hatian, serta pelaporan yang lebih transparan. Yang kedua, akuntabilitas meningkat. OJK menuntut bank untuk membuka data secara jelas kepada publik dan regulator. Yang ketiga, kepercayaan masyarakat bertambah. Dengan pengawasan modern, masyarakat lebih yakin menyimpan dana dan bertransaksi di bank. Yang keempat, risiko lebih mudah terdeteksi.
Bank dengan masalah dapat diketahui lebih awal sehingga dapat diambil tindakan pencegahan. Tantangan BI dan OJK di masa kini. Meskipun sudah banyak kemajuan, kedua lembaga ini masih menghadapi sejumlah tantangan besar. Yang pertama, perkembangan fintech dan bank digital. Yang kedua, ancaman krisis global, rendahnya literasi keuangan masyarakat, risiko pinjaman online ini ilegal, perkembangan kripto dan aset digital. Tantangan-tantangan ini menuntut BI dan OJK terus berinovasi dalam kebijakan dan pengawasan. Inovasi kebijakan yang dilakukan Bank Indonesia. Untuk menjawab tantangan zaman, BI mengeluarkan berbagai inovasi seperti yang pertama, BI Fast, transfer cepat antar bank dengan biaya murah hanya 2.500. Yang kedua, KRIS, satu kode QR untuk seluruh aplikasi pembayaran. Yang ketiga, instrumen moneter modern. Untuk menjaga inflasi tetap rendah dan stabil. Yang keempat, kebijakan makroprudensial adaptif, misalnya relaksasi kredit saat pandemi. Yang kelima, digitalisasi sistem pembayaran nasional agar transaksi lebih cepat, aman, dan efisien. Peran BI dalam edukasi dan literasi keuangan. Bank Indonesia juga aktif memberikan edukasi keuangan melalui seminar literasi, program UMKM, edukasi anti-inflasi, materi edukasi digital, pelatihan bagi sekolah dan universitas. Tujuannya agar masyarakat tidak hanya menjadi pengguna layanan keuangan, akan tetapi juga memahami resiko dan manfaatnya. Sedangkan OJK fokus pada mikro atau pengawasan lembaga keuangan. Kejelasan regulasi, yaitu lembaga keuangan tahu harus patuh kepada siapa untuk urusan pengawasan. Sistem keuangan menjadi lebih kuat karena kebijakan BI didukung oleh pengawasan OJK. Tingkat kepercayaan publik meningkat karena pengawasan lebih ketat dan lebih independen. Kelemahan atau tantangan setelah OJK berdiri. Walaupun ada banyak manfaat, masih ada beberapa tantangan. Yang pertama, koordinasi data antara BI dan OJK. Terkadang proses pengiriman data membutuhkan waktu dan koordinasi lintas lembaga. Yang kedua, kebijakan tidak sinkron. Misalnya, BI ingin menstabilkan ekonomi lewat suku bunga, tetapi OJK punya regulasi prudensial yang bisa mengaruhi perbankan. Yang ketiga, perkembangan teknologi finansial. Munculnya fintech yang sangat cepat membuat BI dan OJK harus terus memperbarui aturan.
Yang keempat, resiko global seperti krisis moneter. Resesi global dan perubahan nilai tukar dunia yang bisa mengaruhi kebijakan. Peran BI dalam sistem pembayaran modern. Setelah tidak mengawasi bank secara langsung, BI lebih intensif dalam membangun sistem pembayaran yang modern seperti KRIS sebagai standar pembayaran nasional, BI Fast untuk transfer cepat dan murah, Gerbang Pembayaran Nasional atau GPN untuk menyatukan transaksi kartu, elektronifikasi pembayaran pemerintah seperti e-parking, e-tol, e-tribusi. Peran ini sangatlah penting karena ekonomi sekarang sangat bergantung kepada transaksi digital. Pentingnya stabilitas moneter dan nilai tukar. Salah satu tugas utama BI adalah menjaga agar inflasi tetap stabil, harga barang tidak melonjak drastis, dan nilai tukar rupiah tidak mudah terguncang. BI menggunakan instrumen seperti suku bunga acuan, intervensi pasar falas, operasi pasar terbuka, rasio giro wajib minimum atau GWM. Dengan menjaga stabilitas moneter, BI berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional, BI dan OJK dalam menghadapi krisis. Ketika ada krisis ekonomi atau krisis keuangan, BI dan OJK harus bergerak bersama. Ada beberapa contoh kerjasama saat krisis. Yang pertama, pandemi COVID-19, BI menurunkan suku bunga dan OJK mengeluarkan kebijakan restrukturisasi kredit. Gejolak nilai tukar global, BI juga menjaga stabilitas rupiah, OJK menjaga kesehatan bank-bank. Kerjasama ini sangatlah penting agar krisis tidak merusak perekonomian Indonesia. Peran BI dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Selain menjaga stabilitas, BI juga berperan dalam membantu pertumbuhan ekonomi seperti mendukung UMKM lewat kebijakan suku bunga, mendorong digitalisasi transaksi, meningkatkan efisiensi sistem keuangan, mendorong inklusi keuangan melalui edukasi dan
program-program keuangan nasional. BI bukan hanya mengatur tetapi juga membantu perekonomian agar lebih maju dan modern. Transformasi fungsi pengawasan perbankan. Sebelum OJK berdiri, Bank Indonesia memegang dua fungsi besar sekaligus: pengaturan moneter dan pengawasan perbankan secara langsung. Kedua fungsi ini ternyata dianggap kurang ideal karena jika bank mengalami masalah, BI bisa berada dalam posisi yang sangat sulit untuk menjadi pengambilan kebijakan yang objektif. Dengan hadirnya OJK, fungsi pengawasan dipindahkan agar lebih independen dan tidak bentrok dengan kebijakan moneter BI. Perubahan ini membuat sistem pengawasan di Indonesia lebih mirip dengan negara-negara maju yang memisahkan bank sentral dari lembaga pengawas keuangan. Reformasi regulasi dan kelembagaan. Setelah OJK mengambil alih pengawasan, terjadi reformasi besar pada regulasi sektor keuangan. Ada beberapa perubahan yang terjadi, antara lain: yang pertama, standarisasi aturan perbankan dan keuangan non-bank. Peningkatan standar transparansi laporan keuangan, perbaikan tata kelola perusahaan atau good corporate governance, penguatan perlindungan konsumen dalam penggunaan layanan keuangan. Reformasi ini membuat instruksi keuangan lebih modern dan lebih bisa bersaing secara global. Penutup atau kesimpulan, perubahan besar dalam peran Bank Indonesia pasca hadirnya OJK merupakan langkah penting dalam memperkuat sistem keuangan nasional. Kini BI fokus pada kebijakan moneter, sistem pembayaran, stabilitas makro keuangan. Sementara untuk OJK fokus pada pengawasan perbankan, pengawasan pasar modal, pengawasan lembaga keuangan non-bank, serta perlindungan konsumen. Dengan koordinasi yang baik, keduanya dapat memastikan sistem keuangan Indonesia semakin kuat, transparan, dan stabil. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga bermanfaat dan membantu pemahaman kita tentang peran Bank Indonesia setelah hadirnya OJK.